muncul keburukan lagi, keburukan yang ketiga. Ya kan, keburukan pertama masa jahiliyah. Keburukan kedua pada masa Utsman. Nah, Hudzaifah tanya, apakah akan muncul lagi keburukan pada masa yang ketiga? Wah, Nabi langsung menjawab, "Na'am." Muncul lagi generasi yang buruk lagi. Yaitu du'atun ala abwabi jahannam. Munculnya dai-dai yang justru mengajak kepada api jahannam. Penyuruh-penyuruh yang mengajak kepada kekufuran. Yang dimaksud api jahanam menyuruh kepada kekufuran. Sampai hari ini. Ya. Bahkan yang ngajak kekufuran itu dapat legalitas. MUI berikan fatwa tentang Natalan bersama haram. Itu fatwa resmi MUI. Tahun 82, Profesor Hamka. Hamka itu haram. Nggak terima nego. Itu ulama tuh baru. Hamka. Kita rindu orang seperti beliau. 82. Masih dipegang sampai hari ini MUI. Adapun yang sekarang bilang boleh itu pribadi-pribadi. Pribadi-pribadi. Gimana ya Pak Kiai hukumnya Natalan? Boleh. Untuk saling ini menghormati. Ngucapin boleh tergantung niatnya. Niatnya buat Nabi Isa, boleh selamat Natal. Pribadi, nego. Yang sekarang bisa dinego. Dulu nggak bisa, nggak bisa. Itu lama tuh. Nah, ada muncul dai-dai, penyuruh-penyuruh, tokoh-tokoh ya, yang mengajak kepada pintu-pintu jahanam. Yang dimaksud mengajak kekufuran, penyimpangan dan seterusnya. Seperti sekarang nih. Menjajakan liberalisme, menjajakan sekularisme, menjajakan pluralisme, dan seterusnya. Menjajakan anus, ajaran Nusantara. Ngapain orang diungkit-ungkit? Itu semua konsep isme itu semua sudah gagal. Departemen-departemen. Saya tanya, ini masjid masuk Islam lagi nih ngundang saya nih. Gitu. Masuk Islam lagi nih ngundang saya nih. Jenuh Pak Ustadz, gitu. Kita masanya hati, orang fitrah pengen jelas agama itu, yang benar mana, yang salah mana, yang halal mana, yang haram. Nggak usah direkayasa lah agama. Fitrah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Itu munculnya penyuruh-penyuruh. Udah sama seperti Bani Israel. Bani Israel itu rusaknya apa? Da'inya, tokohnya, rahib-rahibnya, pendeta-pendetanya, yang merubah hukum Allah itu. Rusak. Kalau tokohnya sudah seperti itu ya rusak. Dan kita ini sejak awal sudah masuk itu. Tokoh-tokoh orientalis dari mulai Sunan Kudronya itu. Zaman penjajahan Belanda sudah muncul itu. Kenapa? Kekuatan umat Islam itu sudah mendasar di negeri kita ini. Ya Rasulullah, sidhum lana. Ya Rasul, sebutkan ciri-cirinya itu. Orang-orang yang mengajak kepada kekufuran. Hum min jildatina wa yatakalamuna bi alsinatina. Kata Nabi SAW, mereka itu dari kulit kita juga. Artinya kaum muslimin juga. Tapi otaknya sudah berubah. Yang diajak bukan kepada Quran dan Sunnah. Yang diajak ideologi-ideologi yang lain. Percis. Bagaimana seorang da'i mengajak kepada Nusantara. Bukan mengajak kepada agama ke Nusantara. Orangnya juga itu juga. Gitu. Bukan mewakili Nusantara. Gitu. Kemudian mereka berkata dengan bahasa kita. Jadi internal dari dalam ini. Jadi bukan orang bule, bukan Jepang, dai-dai, kita juga. Ya, orang dalam. Kemudian Hudzaifah tanya lagi. Emang nih pertanyaan Hudzaifah nih menunjukkan Hudzaifah cerdas. Fama ta'muruni androkani, ya. In adrokani dzalik. Ya Rasul, apa yang kau perintahkan kepadaku kalau seandainya aku mendapati dai-dai zaman yang muncul, dai-dai yang mengajak kepada neraka jahanam. Nabi mengatakan talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Berpeganglah kalian dengan jamaah kaum muslimin dan imamnya.
Jangan ikuti mereka, tetap istiqomah berpegang dengan jamaah kaum muslimin secara umum dan imam mereka. Hudzaifah tanya lagi dan kedalaman kecerdasan beliau. Fa ilam yakun lahum jama'atun wala imamun. Gimana kalau suatu saat itu enggak ada jamaah kaum muslimin dan enggak punya imam? Kayak sekarang kita ini enggak punya imam kaum muslimin. Imam formal iya ada. Dan enggak ada jamaah kaum muslimin yang berpegang teguh dengan agamanya. Ya, yang istiqomah di atas agamanya. Kemudian Nabi memberikan solusi yang terakhir. Kata Nabi, fa'tazil tilkal firaqo kullaha. Tinggalkan semua golongan-golongan itu. Tinggalkan semua golongan-golongan itu. Baik golongan-golongan yang mengatasnamakan agama yang menyalahi Quran dan Sunnah, atau golongan apa saja. Karena pada prinsipnya agama itu, pedoman hidup itu Al-Quran dan hadis. Ya, golongan-golongan itu hanya menimbulkan masalah-masalah baru. Ya, kelompok-kelompok itu hanya menimbulkan masalah-masalah baru. Berpegang muslim itu dengan dasar agamanya, Al-Quran dan Sunnah. Fa'tajil tilkal firaqo kullaha. Lau anta addo bi asli sajaratin. Nah dia, walaupun kamu meninggalkan kelompok itu harus menggigit akar pohon. Yang dimaksud akar pohon itu menggigit sunnah. Ya, hatta yudrika kal maut wa anta ala dzalik. Sekalipun kamu harus mati dalam kondisi keterasingan, meninggalkan orang-orang yang bergolong-golongan itu. Dan kita hidup berzaman manusia bergolong-golongan. Kita di masjid kaum muslimin. Nanti yang membedakan adalah pertama ilmu. Ada ulama, ada orang awam. Yang kedua yang membedakan adalah amal. Ada yang soleh, ada yang maksiat. Gitu. Tapi semua adalah saudara kita. Ya, dalam bingkai Islam. Gitu. Dan sunnah sebagai kendaraannya, pijakannya. Gitu.